Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi di hari yang spesial, Jumat Agung. Kita akan lakukan ibadah online bersama-sama. Meskipun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi ini tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita naikkan ucapan syukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sungguh Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh amat baik. Bapa, ku
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi izinkan kami Tuhan melihat segala sesuatunya dengan mata iman kami, dan bibir kami boleh katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupan kami. Kami merespon dengan cara yang berbeda dibandingkan orang-orang dunia. Kami tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian kami yang terbaik hanya buat Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima pujian kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita akan melakukan yang terbaik lewat pujian buat Tuhan kita. Amin.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Seringkali pada saat seperti ini, hati kita menjadi mudah untuk berputus asa. Karena kita lupa kepada siapa kita harus memandang. Pandanglah Yesus, dialah sumber kekuatan kita. Karena dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
setia dengan kami Tuhan. Sungguh karya-Mu di kayu salib, itulah pembuktian-Mu yang sejati dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia meskipun kami tidak setia Tuhan. Sungguh karya-Mu lah yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar. Biar kami boleh terlibat di dalam rencana Allah yang terbesar di dalam dunia ini. Tuhan, ini setiap kami. Pakai hidup kami jadi alat-Mu. Biar setiap hati kami jadi tanah yang subur. Setiap firman yang tertanam boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Karena Tuhan, Kau mengurapi beliau. Firman-Mu itu berkuasa di dalam kehidupan kami. Menumbuhkan iman kami, membangkitkan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali saat ini kita berjumpa kembali. Walaupun melalui ibadah online, namun lewat perjumpaan ibadah ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mengurangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sementara kita berdoa agar virus COVID-19 ini berangsur-angsur pergi dari kota kita, dari bangsa kita. Kita tetap melakukan ibadah online dan kita percaya dalam waktu yang tidak lama lagi virus ini akan segera berlalu dan kita bisa berjumpa kembali bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetaplah jaga kesehatan kita, jaga hati kita, jaga juga pikiran-pikiran kita, agar hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh ketakutan yang membuat kita dihantui dengan kekhawatiran, dengan kehidupan yang sepertinya tidak ada harapan. Itu bukan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Justru dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan harus tetap kuat, percaya bahwa roh Allah di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah dalam diri kita lebih besar daripada virus yang ada, yang sedang melanda banyak orang. Namun kita pun harus tetap bijaksana, berhati-hati, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kebersihan kita sampai keadaan membaik dan kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah bersama.
Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung dan saya berdoa agar lewat ibadah online Jumat Agung ini iman kita dikuatkan, hati kita disegarkan dan pikiran kita diperbaharui sehingga kita terus menjalani hari-hari ke depan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita adalah Allah yang setia. Dia yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Karena firman-Nya tidak berubah. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah online. Kami tahu Tuhan bersama-sama kami. Dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami. Sehingga meskipun ibadah kami selenggarakan lewat online. Namun berkat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, sungguh kami rasakan saat ini juga. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan setiap kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami, untuk kami terus hidup dan hidup di dalam kemenangan yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 12 ayat 24, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah gambaran yang Yesus ambil untuk menjelaskan kepada para muridnya apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Yesus tahu bahwa waktunya sudah singkat, sudah dekat untuk ditangkap dan disalibkan. Itu sebabnya dia memberitahukan hal ini kepada para murid-muridnya. Bahwa sama seperti biji yang jatuh ke tanah dan mati, namun kematian si biji itu menghasilkan suatu kehidupan, yaitu akan banyaknya buah dari pohon yang dihasilkan dari benih yang mati tadi. Artinya kematian si benih ini tidaklah sia-sia, namun akan menghasilkan puluhan bahkan ribuan buah sehingga orang-orang bisa menikmati buah itu. Itulah yang Yesus ingin beritahukan kepada para muridnya, bahwa nanti ketika dia ditangkap, dia disalibkan dan mati, kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia. Namun sama seperti biji tadi yang ditabur di tanah dan mati, demikian pula kematian Yesus. Dia mati untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Dia mati agar kita yang hidup, yaitu manusia yang hidup, tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, namun kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itu sebabnya Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjalani sebuah misi, yaitu untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Dia mati untuk menanggung dosa manusia. Nah, bagi kita Jumat Agung ini merupakan peristiwa yang sangat penting, karena disinilah titik iman kita berawal. Sebab kematian Yesus itu merupakan sebuah bukti bahwa apa yang Allah sudah janjikan lewat para nabi, di mana Allah menjanjikan akan datang seorang penebus yang turun ke dalam dunia ini
Dialah yang akan menanggung dan memikul dosa seluruh umat manusia. Sehingga hari ini Jumat Agung merupakan perayaan yang penting untuk kita rayakan, untuk kita ingat kembali, untuk kita refleksikan kembali dan mengingat akan penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita. Jumat Agung merupakan masa hening bagi kita, di mana pandangan kita tertuju pada salib itu. Tergantung seorang yang tidak berdosa, yang berani menanggung hinaan, menanggung cacian, menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan. Dia menanggung kejahatan yang tidak pernah dia kerjakan. Itulah yang dia lakukan. Dia menanggung semua kesalahan kita. Dia memikul di tubuhnya karena dia menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada setiap kita. Itu sebabnya bagi kita saat ini sementara kita merayakan Jumat Agung, mari kita merefleksikan kembali akan kehidupan Yesus, di mana Yesus adalah orang yang selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang menderita. Dia menjadi teladan bagaimana menjadi orang yang hidup sederhana. Dia menjadi teladan bagaimana hidup sebagai orang yang jujur, orang yang tanpa kompromi. Dia hidup benar karena dia tahu dia adalah kehidupan yang membawa kebenaran yang Tuhan turunkan di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya, apa sih yang menjadi makna kematian Kristus di kayu salib? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan akan kematian Kristus, maka kita akan melihat bahwa sama seperti biji ini, dia mati, dia harus ada di dalam tanah. Namun, kematian biji ini menghasilkan kehidupan, yaitu pohon yang besar dan menghasilkan buah yang lebat. Demikian pula dengan kematian Yesus di kayu salib memberikan makna di dalam kehidupan kita, yaitu dia untuk menunjukkan kepada kita bahwa kematiannya di kayu salib sebagai korban pendamaian bagi kita. Kita tahu bahwa orang Israel ketika mereka berbuat dosa, Tuhan memerintah kepada mereka untuk melepaskan dosa mereka dengan cara apa? Menyembelih hewan. Misalnya mereka berdosa, mereka harus menyembelih hewan dan menjadikan hewan itu menanggung dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Itulah cara umat Israel. Bagaimana mereka diampuni dari dosa mereka, yaitu mereka harus membutuhkan korban yang harus disembelih. Dan darah yang tercurah dari hewan itulah mewakili dosa-dosa umat Israel. Sehingga dosa mereka ditanggung oleh hewan itu. Dan kematian Yesus itu merupakan korban pendamaian. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 9, ayatnya yang ke-14, dikatakan di sana demikian firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dari ayat ini kita melihat bahwa darah Yesus itu merupakan persembahan yang tak bercacat. Artinya kematian Yesus itu merupakan korban untuk mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Yesus darahnya tercurah sebagai bukti bahwa dosa-dosa kita
ditanggung di dalam tubuhnya. Itu sebabnya kematian Yesus merupakan tanda bahwa dialah korban yang suci, anak domba Allah Paskah yang dikorbankan untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kita, supaya setiap kita yang berdosa tidak lagi berdosa, tapi kita diampuni, kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita oleh darahnya. Itu sebabnya hanya Yesus korban yang sempurna. Pagi hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bersyukur bahwa kematian Yesus merupakan kematian yang memberikan kita kehidupan, di mana lewat kematian Kristus itu kita boleh menikmati hidup di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, karena dialah korban yang menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur saat ini kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Kita tidak lagi terikat dengan masa lalu kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan-perasaan yang seringkali menipu kita. Iblis seringkali menuduh kita. Dia seringkali mendakwa kita. Tapi pagi hari ini kita percaya bahwa korban Yesus di kayu salib, darahnya yang tercurah, itulah yang menyucikan dan membersihkan hati nurani kita, membersihkan segala dosa dan kejahatan kita, sehingga kita hidup di dalam damai. Tidak ada lagi intimidasi dan ketakutan yang membuat kita teringat lagi masa lalu kita. Tetapi kematian Yesus memberikan kita keyakinan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan, kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah diampuni, dan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. Itulah makna kematian Kristus yang perlu kita syukuri pada hari ini. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib juga memberi makna agar kita memahami betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat Yohanes 3:16 ini, di kalimat pertama dikatakan karena begitu besar apa? Kasih Allah kepada dunia ini. Itu kalimat pertama. Apakah kalimat terakhir dari ayat ini? Supaya apa? Kita mengalami hidup yang kekal. Jadi kematian Kristus menunjukkan kasih Allah kepada kita, sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia mengalami kehidupan yang kekal. Itulah kasih Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita yang hancur ini. Kehidupan kita yang tidak sempurna oleh dosa. Kehidupan kita yang penuh dengan kejahatan. Dia datang mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Dia mau mengambil kita dari kegelapan, dari kehidupan yang hancur. Dia angkat kita, dijadikan kita anaknya. Itulah kasih Tuhan. Dan tujuan dari kasih Allah adalah agar kita mengalami hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin kita mengakhiri hidup kita di dalam kebinasaan karena dosa-dosa kita. Dia ingin setiap orang yang datang kepadanya diampuni dosanya dan hidup dengan suatu pengharapan yang pasti. Setiap orang yang datang kepadanya
meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya ada damai, ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Itulah makna kematian Kristus dalam hidup kita yang perlu kita syukuri hari ini. Jangan pernah kita bersungut-sungut dan merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Ada banyak orang berpikir sepertinya Tuhan tidak memperhatikan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, tidaklah menunjukkan bahwa kasih Allah berubah. Buktinya Yesus justru mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apalagi setelah kita menjadi anak-anak Allah, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mampu untuk memelihara dan memimpin hidup kita sehingga kita mengalami kemenangan. Kita mengalami pertolongan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita mensyukuri kasih Tuhan. Kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah oleh apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Kasih yang sanggup membuat hidup kita tetap kuat di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan hari-hari ini. Mari kita bersyukur karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apakah makna kematian Kristus? Yesus mati bagi kita supaya kita tetap setia memikul salib. Yesus menjadi teladan bagi kita. Di mana di dalam kita mengiring Yesus, mungkin kita mengalami hinaan, kita mengalami olok-olokan, kita dicaci maki, kita diperlakukan tidak adil. Kita yang hidup benar tapi dipersalahkan, saudara. Sama seperti Yesus. Dia korban. Dan dia rela menanggung semuanya itu karena dia mengasihi setiap orang. Dan bagi kita, apa yang Yesus tunjukkan ini merupakan sebuah teladan. Bahwa setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pun harus setia memikul salib kita. Walaupun ketika kita memikul salib, merupakan hal-hal yang, itu bukan hal yang mengenakan bagi kita. Kadang kita mengalami perlakuan yang tidak adil, kadang kita ditindas, kadang kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita alami di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, karena memang Tuhan tidak pernah berjanji, kalau kita ikut Tuhan, hidup kita akan seperti jalan tol, mulus, tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah janji, kalau kita ikut Tuhan, langit senantiasa biru. Tidak, Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia menuntun dan menyertai kita. Sehingga ketika kita mengikut Tuhan dan kita mengalami proses yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu tidak membuat kita menyerah dan meninggalkan Tuhan. Justru kita tetap setia sampai akhir. Sama seperti Yesus, dia diolok-olok, dia dihina, dia dicambuk, dia dipermalukan. Tapi dia mau memikul salib. Dia tahu bahwa penderitaan ringan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia terima dari Bapa. Itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Penderitaan ringan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita mau tetap setia mengikut Tuhan. Kita mau memikul salib kita. Kita percaya bahwa kita adalah anak Allah. Tidak ada satu hal apapun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Apakah itu kelaparan, apakah itu peperangan, apakah itu sakit penyakit, apapun juga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Itu yang membuat kita yakin bahwa saat ini pun Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia yang membawa kita untuk melihat kemenangan di depan kita. Itu sebabnya tetap setia
dan tetap percaya di dalam Tuhan. Itulah makna kematian Kristus bagi kita. Memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, membawa kita untuk tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena dia mati untuk memberikan kita kehidupan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, artinya dia sanggup untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Itu sebenarnya jangan khawatir akan hidup kita. Jangan khawatir akan masa depan kita. Memang akan ada banyak tantangan, kesukaran yang akan kita lewati. Tapi percayalah penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Tetap pikul salib, tetap bersyukur di tengah-tengah proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Karena semuanya itu mendatangkan kemurnian, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama seperti Yesus, dia memikul salib, dia menjalani perjalanan via dolorosa, perjalanan penderitaan. Namun di akhir perjalanan penderitaan itu, dia menerima kemuliaan yang daripada Allah. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah dia, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau hari-hari ini kita memikul salib kita, pikulah salib itu. Karena itulah jalan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, apakah makna kematian Kristus? Kematian Kristus memberi kita teladan akan pengampunan. Itu yang ditulis dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Dikatakan di sana Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-35. Saya akan baca bagi kita semua. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dikatakan di sana kalimat yang terakhir, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat saja Allah itu baik. Apalagi terhadap kita, anak-anaknya. Oh, dia terlalu baik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita ini istimewa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sehingga kalau Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni musuh-musuhnya, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia, sama seperti Yesus. Kita pun harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kematian Kristus memberikan kita teladan tentang pengampunan. Kalau kita menjadikan Yesus itu Tuhan kita, maka kita juga harus meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Ada banyak mungkin orang-orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengampuni mereka. Karena pengampunan itu ciri khas seorang murid Kristus. Orang yang mengasihi Kristus, maka orang itu harus juga dikuasai oleh roh pengampunan. Sama seperti Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita pun harus punya hati yang sama. Hati yang mau mengampuni, yang mudah mengampuni. Bukan hati yang suka mengingat-ingat kesalahan orang lain, apalagi mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, apalagi membesar-besarkan kesalahan orang lain. Itu bukan sifat anak Tuhan. Anak Tuhan, murid Kristus adalah orang yang suka mengampuni. Karena demikianlah Bapa, demikianlah Yesus Tuhan yang kita sembah, yang mengasihi kita. Itulah yang akan kita ikuti, menjadi orang yang suka dan mudah untuk mengampuni. Hari ini, saat kita memperingati Jumat Agung, menjadi kesempatan bagi kita
untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Bersihkan hati kita dari semua kekotoran yang seringkali mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Lepaskan pengampunan, maka kita akan mengalami pemulihan dalam tubuh kita. Kita akan disembuhkan. Lepaskanlah pengampunan, maka kita akan mengalami sukacita dan damai di dalam hidup kita. Jangan izinkan kemarahan, kepahitan, sakit hati itu menguasai hati kita. Lepaskan itulah, maka itu akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Lihat Yesus, dia adalah orang yang sangat disakiti. Padahal dia datang untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kasih kepada orang-orang. Dia datang untuk melayani orang-orang. Tapi apa yang dia terima? Orang-orang malah mengolok-olok dia, menangkap dia, mencaci maki, bahkan membunuh dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengampuni mereka. Itu juga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sebagai murid Kristus, kita meneladani Yesus dalam pengampunan. Jadikan momen ini, Jumat Agung, sebagai kesempatan untuk kita melepaskan pengampunan. Ampunilah setiap orang yang bersalah, sama seperti Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, apakah makna kematian Kristus dalam kehidupan kita? Kematian Kristus dalam kehidupan kita, itu memberikan kita kemenangan. Kematian dalam Kristus dalam hidup kita, memberikan kita kemenangan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Saya percaya Yesus mati untuk memberikan kita kehidupan. Dan kalau hari ini kita hidup, kita bersyukur itu semua karena kematian Yesus yang memberikan kita sanggup, kemampuan, kekuatan untuk kita bisa menghadapi kesukaran, kesusahan, masalah yang terjadi hari-hari ini. Saya percaya Yesus mati untuk kita mengalami kehidupan yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Mari kita nikmati hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan bersyukurlah oleh darah Yesus, oleh tubuhnya yang terpecah, kita menikmati kehidupan yang penuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Engkau juga memberikan kami teladan bagaimana kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni kami. Kami juga belajar bagaimana kami harus memikul salib di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Kami tidak akan menyangkal Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami tidak akan melepaskan salib itu. Kami akan terus pegang salib itu. Di sanalah sumber kemenangan. Di sanalah kami mau bermegah. Di salib itu, hidup kami yang dulu tidak ada artinya, hidup kami yang dulu sia-sia, di salib itu kami diubahkan. Dulu kami hidup dalam kutuk, tapi di salib itu kami mengalami pertukaran yang ajaib. Saat ini kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami diampuni, kami dikasihi Tuhan, kami dilepaskan oleh Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bisa makan dan minum bersama-sama di dalam merayakan Jumat Agung ini, untuk mengingatkan kita akan penderitaan Kristus, akan pengorbanannya. Apa yang telah Dia lakukan bagi kita merupakan tanda bahwa kasih-Nya sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah siapkan roti dan anggur, mari mengikuti bersama-sama saya. Saya akan membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11.
Mari kita mengambil roti kita dan mengangkat roti kita. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur buat tubuh Kristus yang terpecah bagi setiap kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Bapa. Dialah yang menanggung segala kelemahan tubuh kita. Sakit penyakit kita ditanggungnya di tubuhnya, supaya kita mengalami kesembuhan di dalam namanya. Mari kita makan roti ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil anggur kita. Kita mengangkatnya di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk menyucikan dan menebus segala dosa kita. Dia mati di kayu salib agar kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus. Itu sebabnya mari kita bersyukur untuk kehidupan yang telah Dia berikan bagi kita. Mari kita minum anggur ini sebagai syukur untuk kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan berkat. Kehidupan yang disertai oleh Tuhan, yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak hidup di dalam kematian yang kekal. Kematian-Mu tidak sia-sia, tetapi membawa kehidupan yang kekal bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan karuniakan melalui kematian-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani hari ini bukanlah hidup yang sia-sia, bukanlah hidup yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi kehidupan yang pasti. Kami memiliki jaminan pertolongan Tuhan, kami memiliki pembelaan yang daripada Allah, sehingga kami yakin kami diberkati Tuhan, kami disertai, dipelihara oleh Allah. Karena Engkau telah mati bagi kami, supaya kami hidup berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Allah. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman sudah kita dengar, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita dalam berdoa. Mari kita satukan hati, Tuhan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami memiliki gaya hidup yang berbeda. Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Pakai persembahan kami ini jadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh pekerjaan Tuhan tak ada yang dapat menandinginya. Haleluya.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya akan mengajak kita berdoa bagi bangsa kita yang hari-hari ini sedang berusaha untuk melawan virus COVID-19 ini. Saya percaya kalau kita sehati sepakat berdoa bersama-sama, Tuhan pasti mendengar doa kita. Sehingga hari-hari ini kita melihat Indonesia semakin dipulihkan. Kita akan berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kita, juga kota kita dan keluarga kita. Mari satukan hati bersama-sama di dalam doa. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19 ini, ya Allah. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menghalau virus ini dari tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, oleh kuat kuasa nama-Mu, semua virus yang menyebabkan penyakit dan kematian ini dihancurkan dari tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sembuhkan bangsa kami. Orang-orang yang sedang terjangkit virus ini, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka, bahwa masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih akan ada masa depan. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menolong mereka untuk memberantas wabah ini melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Mereka, Tuhan menolong agar semua ini sungguh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, Engkau menolong mereka sehingga rakyat Indonesia tetap tenang, tetap kuat, tetap bersatu bersama-sama menghadapi virus ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Dan kami melihat hari-hari ini pengaruh virus itu makin hari makin melemah. Dan bangsa ini dibebaskan dari virus Corona 19. Kami juga berdoa bagi kota Malang. Kami minta juga Tuhan bebaskan kota ini dari virus ini ya Tuhan. Mereka yang sedang tertular virus ini, jamah sembuhkan mereka ya Allah. Pulihkan mereka sehingga di kota ini tidak ada lagi seorang pun yang terkena virus ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berkati juga setiap kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami minta perlindungan Tuhan hari-hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, lindungi kami dari virus ini ya Allah. Dan kami tolak setiap penyakit, setiap serangan-serangan virus ini di dalam tubuh kami, dalam hidup kami, keluarga kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami usir dari dalam tubuh kami. Dan Tuhan menjadi perlindungan bagi kami. Jamaah umat-Mu Tuhan, berkati kami. Semua yang kami perlukan sepanjang minggu ini, Tuhan sediakan. Cukupkan ya Allah, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Engkau sumber segala berkat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online Jumat Agung ini. Kami percaya kami diberkati, kami dikuatkan, kami siap menjalani hari esok. Karena Tuhan masih punya rencana yang besar bagi hidup kami. Itu semuanya Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus nyata di dalam hidup kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.